Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Roy Suryo, Tifa, dan juga Refly Harun sepertinya minggu ini makin sulit tidur dan juga makin sulit makan. Waduh, kenapa tuh bang? Ya karena isu ataupun desas-desus dari P21 terhadap berkas perkara Roy Suryo Tifa akan segera diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Dan sepertinya teman-teman, Jumat ini akan menjadi Jumat keramat bagi mereka. Dan akan menjadi Jumat yang berbahagia bagi kita semua. Sama seperti kalimat yang diucapkan oleh khatib ketika naik mimbar. Kepada jamaah Jumat yang berbahagia. Waduh. Kita disapa itu. Kita disapa sebagai jemaah Jumat yang berbahagia. Sama bahagianya ketika kita melihat Roy Suryo Tifa menggunakan rompi oranye. Karena pengacara mereka sendiri, yakni Refly Harun, sangat takut kalau berkasnya P21. Karena klien-kliennya langsung dijebloskan ke bui teman-teman. Dan itu yang kita nanti-nantikan. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana penjelasan, bagaimana ini mungkin surprise juga ya dari Panglima Jila, bahwa Pak Jokowi nanti akan diundang ke IKN untuk menjadi pemeran film. Waduh, keren sekali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Karena perkara pidana ini di atas 5 tahun, mungkin wajib tahap 2. Sudah layak ditahan lah. Wajib nanti ditahan. Kalau memang itu sudah memenuhi tahap 2, tentu penyerahan ke tahap 2 lagi. Tentu mungkin di situ ditahan, insya Allah. Amin. Bukan kita menginginkan dan bahagia, tidak. Amin. Kita sudah capek, ya. Muncul lagi dia. Kenapa? Seorang intelektual tapi sudah seperti orang gila. Bukan gila-gilaan, bisa-bisa jadi gila beneran. Jadi inilah kita jadinya bosan dan muak. Mungkin itu dari saya. Saya Waduh, ini Ibu Eli dan Neti kalau ngomong jor-joran banget ya. Tadi Ibu Eli sudah ngomong nanti kalau sudah tahap kedua dilimpahkan, berarti tersangkanya juga akan dilimpahkan. Dan dilimpahkannya menggunakan rompi oranye. Waduh. Semoga teman-teman kita berdoa semoga Jumat ini menjadi Jumat keramat bagi mereka. Jumat yang bisa membuat mereka menangis dan juga mungkin sadar gitu ya kan, kalau mereka selama ini memang sudah menzolimi Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Aduh, capek ngadapin orang ini. Ya, saya pertegas bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa atau Roti, ya, konsentrasilah pada fakta persidangan, karena fakta persidangan membutuhkan energi yang cukup besar, dalam artian tidak hanya pada kuasa hukumnya, tetapi memang di sini konsultasi jawab dan konsultasi terhadap apa yang harus dijawab itu akan menyita betul waktu. Ketika fakta persidangan itu tentunya digelar nanti di pengadilan, ini akan tentu menyita sekali. Dan ingat, jangan pernah berusaha mengamputasi hukum dengan cara-cara ada Komnas HAM, MK, CLS, DPR, Petun, DPR RI, dan semuanya. Anda berusaha mengamputasi hukum. Hukum tidak bisa diamputasi. Siapapun di belakang Anda, dia hanya mampu menghambat. Sekali lagi ya, saya katakan bahwa kalau ada dukungan dari jenderal ataupun siapapun yang ada di belakang Anda, dia tidak mampu mengamputasi hukum. Kenapa? Karena hukum tidak boleh diamputasi. Tetapi hukum harus dipertanggungjawabkan dan difaktakan dalam peradilan. Kalau Anda nggak salah, ya kenapa Anda takut? Betul. Anda punya pembanding kan? Pegang ijazah aslinya Pak Jokowi kan? Karena yang dipegang Pak Jokowi palsu kan? Iya. Tunjukkan nanti di pengadilan. Ini loh ijazah aslinya sebenarnya. Ini yang palsu yang dipegang Pak Jokowi. Ya itu baru benar. Siken, saya doakan semoga ini cepat dan semua kewenangan kembali pada kejaksaan. Dan ingat kejaksaan,
Anda diikat oleh 109, deponering hanya bisa beracuan pada 109 ayat 2 KUHP. Lama yang baru. Waduh, 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 waduh. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Waduh, waduh, waduh. Kita berdoa teman-teman. Kita berdoa. Tapi saya tadi tertarik dengan yang dikatakan Bung Ade Darmawan. Kira-kira siapa jenderal di belakang orang-orang ini kalau memang ada? Siapa teman-teman? Ugroseno kah? Karena kalau kita lihat ya, satu-satunya jenderal mantan jenderal nggak sih? Kan udah nggak menjabat ya kan? Yang sangat aktif mendampingi Roy Suryo, Tifa, Refli Harun saat tampil di TV, saat konferensi pers, saat membuat video, kan cuma Ugroseno. Apakah mereka memanfaatkan jaringan Ugroseno untuk memperlambat kasus ini, teman-teman? Waduh, 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 ini menarik banget ini. Dan kita nggak sabar kasus ini dibongkar, dibuka ke pengadilan. Biar kelihatan siapa yang selama ini membodohi rakyat. Siapa yang selama ini meracuni rakyat? Atau siapa selama ini yang dizolimi sebenarnya? Nah, ini yang kita mau lihat nih. Aduh. Wah, menarik nih. Panglima Jila spill, Jokowi bakal jadi bintang utama di film kolosal suku Dayak. Waduh, Pak Jokowi main film, guys. Langsung teringat saya dengan video opening Asian Games. Waduh, kebetulan saya salah satu orang yang terlibat di dalam Asian Games, teman-teman. Tapi saya nggak bisa menyebutkan ataupun membocorkan posisi saya sebagai apa. Nggak bisa karena ya tahulah. Bang, dari itu main film apa, Bang? Film Kolosal Dayak. Film Kolosal Dayak. Respon beliau positif semuanya tentang budaya. Menceritakan apa itu, Bang? Menceritakan kisah Bang Kuli Rajak dan cerita-cerita Dayak di masa lampau, bagaimana kolaborasi Dayak dengan Jawa. Majapahit. Berperan sebagai apa? Majapahit. Mungkin Pak Jokowi akan berperan sebagai apa dalam film nanti, Bang? Pokoknya peran beliau peran utama. Peran utama. Cerita sebagai bapak bangsa. Peran utama. Nanti akan kita buat sebaik mungkin. Wow, wow, ini surprise banget teman-teman. Ya semoga ketika Pak Jokowi main film, kawan ini sudah masuk bui nih, Jadi sakit hatinya itu double teman-teman. Dia masuk bui, gagal menghancurkan elektabilitas Pak Jokowi, gagal menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Malah Pak Jokowi makin diangkat derajatnya. Main film guys. Waduh, tapi kayaknya kita juga butuh membuat film mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Kayaknya butuh juga tuh. Gimana menurut kalian teman-teman? Kayaknya perlu juga kita membuat cerita, membuat film mengenai perjalanan ini, bagaimana lika-likunya, bagaimana panas dinginnya, tensinya, bagaimana congor orang-orang ini yang setiap hari waduh mengganggu kuping kita teman-teman. Roy Suryo sebentar lagi masuk penjara. Ahai. Ya, ini kan kita bisa melihat tanda-tandanya begitu. Jadi kemungkinan besar sudah, tinggal diumumkan saja lah ya. Nah, kita cuma lihat tanda-tanda dari alam ya, gitu ya. Kali ini kita pakai tanda-tanda alam. Jadi kemungkinan besar sudah, tinggal dijalankan aja lah. Sebenarnya yang penting bukan P21-nya, yang penting itu sidangnya itu. Karena itu menentukan apakah ijazahnya asli atau palsu, apakah terjadi pencemaran nama baik apa tidak. Itu yang paling penting di persidangan itu. Gitu, jadi orang Suryo itu selalu bilang masa penyidik ini udah habis, Bang. Nggak ada. Itu gimana tuh, Bang? Nggak ada itu. Jadi nggak ada aturan-aturan mengenai masa 14 hari itu kan. Gitu. Jadi kalau berkas dari jaksa dipulangkan untuk dibenahi, itu pada umumnya ada tenggat waktu yang pedomannya tuh 14 hari kerja, harapannya begitu. Tapi nggak seperti itu, karena untuk menanggapi ulang atau untuk menyelidik atau mendapatkan tambahan data itu perlu waktu sampai berbulan-bulan kadang-kadang. Jadi nggak ada aturan yang seperti itu. Waduh, kalau tanda-tanda alamnya sudah ada ya udahlah ya. Kalau alam sudah berkata teman-teman, siapa yang bisa menghalangi? Siapa? Masyarakat ini menunggu sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi. Menunggu loh. Sudah banyak penonton-penonton YouTuber Nusantara yang kesel, yang jengkel melihat manusia satu-satu ini selalu tampil di TV dengan congornya yang yang sangat-sangat menyerang dan merendahkan Pak Jokowi. Dan saya tadi ingin meng-highlight apa yang dikatakan oleh Bang Deolipa.
bahwa mereka ini kan selalu mengatakan bahwa kasusnya sudah kadaluarsa di kejaksaan, dan dia mendorong agar kejaksaan menghentikan kasus ini atau melakukan P19 apa P23, saya nggak ngerti hukum teman-teman, tapi apapun itu namanya, mereka ingin kasus ini dihentikan lah gitu di kejaksaan, ya kan. Ya, apakah Roy Suryo, Tiva, dan Refli Harun sudah tahu juga kalau kasusnya ini sudah P21, makanya mereka mendesak agar dihentikan? Hah? Karena ini termasuk tanda-tanda alam juga teman-teman. Iya kan? Iya gak sih? Waduh, kasihan sekali kawan ini, ya kan. Hari ini Pak Subhan Palal telah resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu diantaranya ada Rismon, kemudian juga kemungkinan ada istrinya, karena sebagai editor dalam buku ini, ya. Kemudian juga mungkin ada yang lain, nanti detail sampaikan. Dan pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 391 ya, yaitu tentang pemalsuan dokumen. Jadi diduga Rismon bersama istrinya, bersama timnya, ya, telah memalsukan ISBN dalam buku Gibran Endgame versi pertama. Cetakan pertama. Karena ada 2 cetakan, Mas Roy. Cetakan pertama itu menggunakan ISBN yang diduga palsu. Pada cetakan yang kedua sudah ISBN yang benar. Dan itu pada saat tadi Pak Subhan membuka laporan ke Polda, itu beliau menggelar bukti-bukti itu, makanya kemudian diterima. Dan tadi Polda mengatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap penulis, terhadap editor, terhadap siapapun, mungkin juga nanti Mas Michael, Bang Michael, yang lain juga yang menjadi bagian dari buku manajemen Gibran Endgame itu. Kemudian juga penerbit juga akan diperiksa, dan akan dilihat siapa yang kemudian menjadi dalang atau pelaku utama dan juga pelaku dalam memalsukan ISBN. Wow, ini kasus ijazah ini makin melebar kemana-mana loh. Waduh, dan sepertinya kubu Roy Suryo CS ini sangat dendam sama Rismon, teman-teman. Mereka sepertinya sangat kesel sama Rismon karena penelitian abal-abal mereka dibongkar di mana-mana. Tapi wah, ini gawat sih karena istrinya Rismon ikut dilaporkan, teman-teman. Ya, orang kan kalau dilaporkan ke polisi pasti psikologi itu kena, teman-teman. Kena loh. Orang kalau dilaporkan ke polisi, waduh, image-nya juga itu ya kurang baik, apalagi kalau kita tinggal di daerah, di perkampungan. Yang penting kalau tetangga kita udah dengar kita dilaporkan ke polisi, itu pasti jelek aja, apapun kasusnya. Mau itu pencurian, mau itu politik, mau itu apapun. Yang jelas kalau kita sudah dilaporkan, itu image-nya sudah jelek. Dan kita mungkin bakal jadi bahan bahan gunjingan, bahan gosipan dari masyarakat. Orang-orang terdekat dari rumah kita pasti akan bergosip gitu, ya kan. Waduh, gawat sih ini, makin melebar teman-teman kasusnya, nggak selesai ini. Pak Jokowi ini kalau dia ketemu masyarakat, dia ketemu orang, justru dia sakit. Kalau rencana keliling Indonesia yang kemudian dirancang oleh Projo maupun relawan-relawan lain, saya pikir itu adalah suatu hal yang biasa menurut saya. Beliau ini mantan presiden 10 tahun. Tentunya kerinduan terhadap masyarakat, terhadap rakyat itu yang mendasari beliau untuk berkeliling, menyapa masyarakat. Hendaknya ini kita lihat sebagai satu perjalanan nampak jelas lah beliau dalam menyapa masyarakat Indonesia. Tentunya harapannya dan pasti akan dilakukan Pak Jokowi bagaimana kemudian memberikan ketenangan, memberikan menenangkan yang hari ini banyak isu-isu yang berkembang tentang beliau misalnya. Kalau melihat kondisi kesehatan Bapak, apakah kamu sudah siap? Secara fisik, saya baru bicara dengan diskusi beliau, kesehatannya sudah pulih, tidak ada yang kurang, tidak ada lagi semangatnya, malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur, kemudian beliau baru sembuh, ini kan harus diperhitungkan secara matang rencana kunjungan tersebut. Cuma masalahnya Pak Jokowi ini kalau dia ketemu masyarakat, dia ketemu orang, justru dia sakit.
Itu masalahnya. Ya, jadi dengan berkunjung dia pasti akan lebih sehat nih. Dengan berkeliling itu akan membuat dia beliau tuh Lebih senang. Oke? Happy. Waduh, muncul lagi sekawan ini. Dasar adalah Pak Jokowi JKW itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Kenapa? Iya, karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Maka hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Sama-sama kita kawal ya. Sampai nanti kasus ini bukan lagi kasus pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi cuma sekedar kasus ecek-ecek. Terus juga ada anggapan, wah nanti Pak Jokowi gak datang dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini saya jelasin. Ya, di dalam hukum acara, pelapor itu satu-satunya orang yang sangat dibutuhkan di dalam keterangan pemeriksaan. Kalau dia tidak datang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sidang bisa dinyatakan gugur. Wow. Bisa diterima. Jadi kewajiban Pak Jokowi datang itu memang perintah undang-undang. Iya. Gitu. Jadi jangan salah orang mempersepsikan oh nanti kan nggak datang lagi. Karena yang di citizen mereka apa namanya? Yang di citizen lawsuit, terus gugatan perdata, ditun dan sebagainya. Nah, ini saya jelasin. Kalau yang berkaitan dengan masalah berbau keperdataan, ya, seseorang ya yang namanya digugat itu memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Jadi begitu kuasa itu diberikan kepada lawyer, kepada kuasa hukumnya, yang datang itu ya pengacaranya, kuasa hukumnya. Itu kasus perdata. Yang bersangkutan itu nggak perlu datang. Datang kalau seandainya misalnya ada sidang mediasi, ya itu pun kalau mediasi disetujui oleh Pak Jokowi, misalnya, yaudah saya mau damai dan lain sebagainya. Kalau Pak Jokowi berkirim surat, saya nggak mau damai, lanjutin aja ke persidangan, mau bisa apa? Tetap gak ada kewajiban Pak Jokowi datang. Tapi sekali lagi berkaitan dengan pelaporan ini, itu adalah sebuah kewajiban. Pak Jokowi harus hadir. Berarti itu kewajiban. Pembodohan hukum juga ya kalau selama ini dibanding-bandingkan di lawsuit, di citizen lawsuit aja dia nggak datang, di sidang ini nggak datang, apalagi nanti padahal secara hukum itu tidak mungkin Pak Jokowi tidak datang. Kalau di kasus pidana ini nggak mungkin Pak Jokowi nggak datang. Saya udah bilang kok, kalau sidang pertama nggak datang, ya itu ditunda kok, nggak bisa dilanjutin sidangnya. Jadi kan sidang gini, saya jelasin dulu karena ini mau P21 kan. Jadi nanti pada saat sidang pertama itu dakwaan dulu, dibacakan dakwaannya, ya gitu, dibacakan, terus kemudian semua dengerin, terus kemudian diberi kesempatan kepada penasihat hukum. Ini dakwaan mau dieksepsi apa enggak, gitu kan? Ini Pak Jokowi belum datang nih. Belum. Jangan sampai nanti dianggap begitu dakwaan Pak Jokowi udah harus datang. Nah, ini harus dijelasin. Iya kan? Oke, ini jadi penting. Sidang dakwaan itu Pak Jokowi tidak harus datang. Tidak harus datang, ya. Jadi kapan Pak Jokowi datang? Saya jelasin dulu, ya. Begitu nanti jaksa membacakan dakwaan, surat dakwaan, berarti nanti hakim memberikan kesempatan kepada pengacara, kepada penasihat hukum lawan ya, untuk melakukan eksepsi. Mau eksepsi apa enggak? Ditanya dulu mau eksepsi apa enggak. Kalau enggak eksepsi, kalau enggak mau eksepsi, ini si pengacara aja, ya kan? Berarti sidang dilanjutin. Sidang dilanjutin apa? Memanggil pelapor, memanggil saksi-saksi pelapor, ya kan? Terus menghadirkan ahli kalau memang itu, ya. Tapi saya yakin kok nanti yang akan dipanggil pertama itu adalah Pak Jokowi sebagai pelapor dan saksi-saksi. Itu nanti yang akan didengarkan di dalam persidangan, gitu. Jadi kalau nanti Pak Jokowi nggak datang, misalnya dalam konteks pada giliran pemanggilan saksi pelapor, ya, sidang nggak bisa dilanjutin. Terus bagaimana caranya? Dipanggil lagi, sekali lagi. Kalau nanti tetap Pak Jokowi nggak datang, ya kan, pengadilan bisa menggugurkan perkara itu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan semakin banyak pakar-pakar hukum, ahli-ahli hukum, praktisi hukum yang mengatakan bahwa kasus ini akan segera P21. Bahkan tadi Ibu Ilidaneti sudah menyebutkan ya
tahap 2 berarti sudah masuk persidangan gitu ya kan. Dan penyerahan tersangka ini akan segera dilakukan. Dalam artian ya para tersangka akan diborgol pakai rompi oranye seperti apa yang dikatakan Refli Harun. Dan tadi Bang Deolipa bahkan mengatakan tanda-tanda alamnya sudah P21, tinggal diumumkan. Waduh. Kalau Pak Suhadi tadi juga ngomong sudah akan P21. Waduh, apalagi coba Polda Metro. Apalagi coba yang ditunggu ya kan? Tapi ya mau itu P21 ataupun P19 dibalikin lagi berkasnya. Ya yang penting ada kejelasan dulu, diumumkan dulu. Jangan membuat masyarakat menunggu lama ini. Sudah banyak para pendukung Pak Jokowi, para pecinta Pak Jokowi yang mungkin sudah agak kesel ya karena kasus ini lama. Tapi apakah yang dikatakan Bung Ade Darmawan mengenai ada jenderal backingan mereka yang membuat lama itu benar? Ya kalau memang benar, ya berarti kasus ini memang sengaja dilama-lamain sama mereka, mengulur-ngulur agar mereka bisa bebas dari kasus hukum, agar mereka bisa lepas dari jerat hukum. Karena kan semua cara, semua jalan sedang mereka lakukan, teman-teman. Ya semua lembaga negara disurati, lapor ke Komnas HAM, DPR, apalagi ya, ngemis ke kejaksaan agar tidak P21. Semua sudah mereka lakukan, cuman tidak ada respon baik gitu. Jadi mereka juga ini sudah kepentok, sudah menemukan jalan buntu. Jadi nggak tahu lagi harus ngapa-ngapain. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah memperpanjang dan memperkeruh suasananya. Contohnya, ya mereka melapor lagi istrinya Rismon, mereka lapor lagi siapa, Jadi ya itu yang membuat Polda Metro akhirnya sibuk dan banyak menangani kasus perkara hukum, sehingga kasus Pak Jokowi ini terhambat lagi. Karena ya kan tenaga di Polda itu terbatas juga, teman-teman. Enggak sebanyak mungkin nggak sebanyak Barreskrim atau nggak sebanyak pasukan apa gitu ya kan. Mungkin cuma berapa unit dan berapa orang dan kasus banyak. Gimana cara mereka menyelesaikannya kan? Makanya ini ayolah. Ayo Jumat keramat yuk. Udah nggak sabar kita mau lihat ini rompi oren. Oke lah teman-teman, kita berdoa aja, harap cuma saja semoga segera ada titik terang. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.